nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sini. Memperkenalkan diri, katanya kalau tidak kenal tidak sayang. Nama saya Eko Nugroho, ya, dipanggil Pak Eko. Kenapa? Seringkali itu gembala saudara, Bu Prati, Bapak Ibu Roni di sini, Bu Dwi, ya. Seringkali BA saya, Pak Eko ini pelayanannya gini-gini. Saya itu bukan pelayanan, saya bukan gembala. Ternyata beliau yang ada di sini. Jadi Bu Prati sering WA, keliru. Mau ke Pak Gembala, keliru ke saya. Puji Tuhan. Dan saya pamit ke Bunda Suko, dapat salam dari Bunda Suko, Bapak. Tadi malam saya sempat pamit ke beliau. Oh Pak Eko ya, itu istilahnya sangat dekat sekali dengan almarhum Mbak Suko. Jadi tolong sampaikan salam saya untuk Pak Timotius Eko. Puji Tuhan. Jadi sebenarnya kita bukan lagi jauh tapi dekat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Boleh nggak pakai mic? Boleh ya, supaya lebih enak. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya. Mestinya saya agak sakit. Saya tadi minum obat juga untuk asam lambung yang naik, jadi panas sekali di dada. Tapi ya puji Tuhan, hari ini harus tuntas, kan seperti itu ya. Saya ingin memberikan judul mengenai wilderness of fruitful field, ya. Jadi istilahnya adalah bagaimana kita bisa menikmati padang gurun, menikmati buah-buahan, kebun buah di padang gurun. Ini hal yang luar biasa. Kenapa? Setelah COVID berlalu, kita diperhadapkan pada situasi yang sulit, kita diperhadapkan situasi yang tidak menentu, kita diperhadapkan kepada situasi yang tidak mengenakan, ya. Klik 1, saya ingin membacakan ayatnya terlebih dahulu untuk Bapak Ibu Saudara. Klik 1. Di dalam Yesaya 32. Enggak bisa jalan? Oke. Yesaya 32 ayat 17. Saya sudah buka di sini, berbunyi demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini ada satu ayat yang luar biasa yang diberikan kepada kita, yaitu bagaimana kebenaran itu bisa tumbuh, memberikan kepada kita ketenangan, ketentraman, ya, ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Ya, di dalam bahasa Inggris disebutkan di sini adalah, saya nggak kelihatan juga, tapi nggak apa-apa. And the effect of righteousness will be peace. Peace internal, external, dari dalam dan dari luar. Kemudian dikatakan, and the result of righteousness will be quietness and confident trust forever. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah efek dari kita menjalankan kebenaran, itu ada damai sejahtera. Efek dari menjalankan kebenaran, dampak dari itu adalah sesuatu ketenangan, sesuatu ketentraman, sesuatu kemakmuran selama-lamanya. Dan dikatakan peace di sini dalam bahasa aslinya diartikan sebagai shalom. Shalom, kelengkapan, kesehatan, ya, kesejahteraan, kedamaian, kemakmuran. Dan kalau saya katakan kemakmuran di sini, bukan berarti kita bisa membeli bermacam-macam barang, finansial kita kuat, bukan itu kemakmuran, ya, bukan ukuran di situ. Jadi kita harus paham terlebih dahulu. Kalau dikatakan ada damai sejahtera yang memerintah, dan kita bisa menikmati damai sejahtera, ketentraman, kenyamanan, siapakah yang menolak hal ini? Saya belum yakin ada orang yang menolak kesenangan damai sejahtera dalam hidupnya. Justru karena itu orang banyak berlomba-lomba mencari damai sejahtera. Mereka mencari apa yang namanya kesenangan. Dengan uang mereka bisa membeli kesenangan. Apa yang mereka mau mereka miliki. Tetapi kesenangan damai sejahtera yang dimiliki oleh dunia, itu adalah bersifat sementara. Setelah dia menikmati malamnya, menikmati kesenangannya pribadi, pulang masih tetap masalahnya. Semua yang dikatakan itu adalah sia-sia kalau dilakukan tanpa kebenaran. Tidak ada artinya apa-apa. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada kita. Sudah diturunkan pada di atas surga yang kita peringati waktu yang lalu. Dan itu menjadi bagian dan milik kita. Amin. Memang hal ini sangat luar biasa kalau dikatakan seperti itu.
majalah Time mengumumkan bahwasanya masalah terbesar di dalam Asia, di benua Asia adalah masalah depresi. Apalagi pasca COVID-19 yang lalu. Kemudian di Beijing survei membuktikan bahwasanya angka bunuh diri di usia 18-34 tahun cukup meningkat dan cukup tajam. Ini patut menjadi bagian dari kita untuk kita lihat. Yang kita harus perhatikan. Angka bunuh diri dan angka depresi sedemikian melanda setiap umat manusia. Klik. Apakah kita bagaimana? Memang sudah dituliskan. Ayat 14 ayat 1 mengatakan manusia yang lahir dari seorang perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ya, Mazmur juga mengatakan hatiku gelisah, kengerian, maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Manusia diciptakan, apa yang dilahirkan perempuan, ada yang nggak dilahirkan oleh perempuan? Kalau ada dia lolos dari angka ayat 14 ayat 1. Tetapi karena semua manusia dilahirkan oleh seorang perempuan, maka umurnya pendek. Mazmur mengatakan 70-80. Selebihnya adalah sesuatu yang kengerian gitu kan, katakanlah begitu. Saya masih 55, masih cukup jauh. Kalau Tuhan kehendaki. Ya kan nggak boleh seperti itu ya. Tetapi di sini apa yang melihat manusia adalah kegentaran, kengerian, dan Mazmur mengatakan hatinya gelisah. Gelisah sangat sekali ya. Kenapa kok gelisah? Karena diikat dengan kekhawatiran, diikat dengan kecemasan, diikat dengan kegelisahan dan seterusnya. Bagaimana halnya kita? Janji damai sejahtera yang dikatakan di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, coba kita akan melihat di dalam ayat yang ke-10 sampai 14, ya. Dikatakan begini. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gentar, hai orang-orang yang tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa. Jadi kalau kita membaca, saya sudah rangkum di ayat 10 sampai 14, di situ dikatakan ada sesuatu yang membuat dia gemetar. Apa yang sudah diminta, yang sudah ditanam, itu akan habis dan binasa. Kebun buah-buahan akan menjadi semak duri dan putri malu. Kota yang ramai begitu luar biasa akan menjadi kesepian. Dan semua yang timbul di permukaan akan menjadi rata dengan tanah. Bukankah kita sudah melewati hal ini yang lalu? Ya. Selama COVID-19, apalagi pada saat Delta, kota sepi. Tidak ada orang yang lalu lalang. Ya kan? Semua binasa, semua susah. Banyak perusahaan yang tutup. Dan selama setahun orang-orang dibuat gemetar. Orang menjadi takut. Orang menjadi khawatir akan hidupnya. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada yang namanya sukacita. Ambulan bolak-balik ya, ambulan itu bolak-balik, sirenenya keluar masuk itu terus ada orang yang tidak ada orang, saya juga nggak tahu. Tetapi saya jujur katakan, saya masih bekerja di satu perusahaan, saya 1000 peti jenazah juga habis, kami sumbang seperti itu. Waktu itu saya menyerahkan di rumah sakit Dr. Di Surabaya, RSUD Dr. Sutomo. Inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Apakah setelah COVID kita semua berakhir? Kita melihat bahwa dampak dari COVID itu masih berlaku sampai sekarang. Kondisi padang gurun ini masih berlaku dalam kehidupan kita. Ya syukur puji Tuhan kalau seandainya saudara-saudara semuanya sudah terbebas. Sebelum rohnya dicurahkan, ayat 17 nanti. Kita lihat situasi dan kondisi begitu mengecam. Kondisi padang gurun dalam hidup kita begitu, apa saja kita lalui. Setiap orang punya padang gurun sendiri-sendiri. Ada pergumulan sendiri. Ada permasalahan sendiri yang harus dilalui. Seperti saudara kita WL tadi. Harus melalui sesuatu peristiwa kehilangan. Memang tidak enak hidup di padang gurun. Kalau kita tahu situasi padang gurun Bapak Ibu Saudara. Di padang gurun ini, kalau siang hari suhu bisa mencapai 42
49 derajat Celcius. Sangat panas, sehingga membuat orang bisa dehidrasi, menjadi orang tidak bisa bernafas, panas sekali. Dan pada malam hari itu bisa mencapai -2 derajat. Itu membekukan semua peredaran darah kita, orang bisa mati juga. Cuaca yang ekstrim membutuhkan sesuatu stamina tubuh yang kuat. Cuaca yang ekstrim membuat kita harus senantiasa punya stamina yang lebih. Itu situasi padang gurun, ya. Situasi yang terjadi, hamparan yang luas. Kalau kita ngomong padang gurun, saya nggak tahu padang gurun, Pak. Saya nggak pernah ke padang gurun. Ya anggap saja Bapak Ibu sudah di tengah lautan. Kalau pernah naik perahu, semua yang terhampar itu laut, nggak ngerti kanan kiri. Dan cuaca yang ekstrim saya pernah mengalaminya. Kenapa? Saya waktu naik, puji Tuhan pernah naik ke Gunung Sinai, itu dinginnya minta ampun, sampai menusuk ke tulang. Jaket 3 aja kurang, nggak cukup. Itu terjadi. Dan kondisi situasi yang seperti ini, itu membuat kita semakin hari harus semakin mempunyai kekuatan. Kalau di dalam hidup kita juga harus memiliki kekuatan rohani, supaya kita bisa kuat menghadapi padang gurun di sini. Apa saja seperti itu, yaitu iman dan kekuatan kita. Situasi padang gurun bisa melanda setiap orang. Ya kita lihat, di mana situasi padang gurun itu? Coba kita kasih. Ya. Situasi yang bisa melanda kita sebagai satu kenyataan yang tidak bisa kita lalui. Satu-satu, tunggu dulu. Yang pertama adalah tidak bisa menentukan arah. Pada saat di padang gurun tidak mungkin kita bisa menentukan arah, Bapak Ibu Saudara. Di kanan, di kiri orang tahu ya, kanan kiri tahu deng, kanan kiri tahu, lor kidul yang ngaruh, ya, nggak tahu kemana-mana. Seperti tengah lautan, kalau tidak punya kompas atau apapun juga kita nggak bisa tahu. Ya, tanggal 25 Februari 96, saya pertama kali pernah dinas ke luar negeri ke Singapura. Pada waktu itu ada hotel yang saya tuju, Hotel Daiichi, naik taksi putar-putar, nggak nyampe-nyampe. Itu karena kepintaran saya pakai bahasa Inggris, gitu ya, sehingga nggak ngerti, sehingga kalau nggak ngerti aku juga ngerti. Berputar-putar, akhirnya biayanya mahal. Bukankah seringkali kita juga berputar-putar dalam hidup kita, membutuhkan banyak biaya, membutuhkan banyak effort, membutuhkan banyak tenaga dalam kehidupan kita. Kita melihat situasi yang rutinitas, gak bisa menentukan arah. Bangun pagi harus mulai cepat-cepat siap-siap bekerja ke kantor, ke pabrik. Bangun pagi harus siap-siap memasak nasi. Sekira harian beraktivitas sampai pada akhirnya malam tidur, capean besok begitu lagi, 24 jam non-stop. Belum lagi urusan-urusan yang lain. Itu yang kita alami. Dan pada saat kita mengumpulkan rupiah demi rupiah, kita punya tabungan yang cukup, kita punya tabungan yang bisa untuk kita pakai masa depan, sesuatu musibah terjadi. Tiba-tiba ada keluarga yang sakit, tiba-tiba ada kematian, tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan, tiba-tiba kita mengalami musibah-musibah yang kita lakukan sepanjang kita kumpulkan uang itu habis. Dan kita mengatakan, aku nggak tahu harus kemana lagi. Saya sudah kehilangan arah. Saya tidak tahu harus kemana lagi. Dan itu seringkali padang gurun yang kita lalui. Saya mengalami. Saya bukan sakti, Superman. Masih berbungkus daging, dan itu juga saya alami. Kemudian yang kedua, next. Di dalam padang gurun kita tidak bisa ada jalan pintas. Adakah jalan pintas di padang gurun? Jalan pintas tahu kan, shortcut, tembusan apa namanya ya? Alternatif bobolan. Di padang gurun gak ada jalan pintas, karena semua terhambar adalah padang pasir. Dan membuat kita perjalanan semakin lama kelihatannya. Soalnya kan nggak ada kebobolan, jadi itu suwi. Apa artinya, Bapak Ibu Saudara? Saya sudah mencatat di sini bahwa di padang gurun membutuhkan kita untuk setia, melalui
melalui setiap proses kehidupan. Kita harus mau diproses oleh Tuhan. Tidak ada jalan pintas. Semua orang harus melalui proses dan mengakhiri prosesnya. Bangsa Israel kita tahu berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Tidak ada jalan pintas, tidak tahu arahnya. Tadi kan 40 tahun dia berputar-putar. Kalau kita lihat dalam peta sekarang, perjalanan bangsa Israel yang 40 tahun itu mungkinan bisa ditempuh hanya waktu 3 bulan. Paham maksud saya? Perjalanan bangsa Israel dari ke Kanaan yang kita lihat semuanya dan kita yakini 40 tahun berlaku, itu sebenarnya hanya 3 bulan. Tidak ada jalan pintas. Kenapa? Bangsa Israel harus melalui prosesnya. Kalau itu proses 40 tahun, dia harus ikuti prosesnya 40 tahun. Nggak bisa shortcut aja, Pak, jalan pintas 3 bulan saja saya mau ke Kanaan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat kita, alah penyelesaiannya cuma gini, tak. Cuma segini, tak. Tetapi Tuhan tuntut kita untuk bisa melalui prosesnya dalam kehidupan kita. Petrus mengatakan, itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Kita diuji, kesetiaan kita diuji, ketaatan kita diuji, ketahanan kita diuji. Dan kita wajib masuk dan senantiasa melalui proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tidak ada jalan pintas. Kalau bangsa Israel pada waktu itu tahu, walah cuma nangkono, dia mungkin tidak akan berputar 40 tahun. Tetapi kita lihat rencana Allah itu sangat luar biasa. Nggak ada rencana Allah yang gagal. Apakah Musa tidak punya kompas? Ya tidak ada memang. Apakah Musa salah arah? Ya kalau kompas nggak ada. Tapi pertanyaannya, apakah Musa salah arah? Tidak. Karena kita harus melalui pencobaan, ujian, tantangan dalam kehidupan kita. Dan itu menunjukkan dan menentukan kualitas iman kita. Jadi jangan marah kalau kita harus mengikuti prosesnya. Tuhan mau seperti itu. Tuhan mau kita ikuti prosesnya. Nanti kita lihat di akhir kenapa kok kita harus melalui prosesnya. Karena padang gurun tidak selamanya negatif. Ya, ketiga, di padang gurun tidak ada tempat yang tersembunyi. Jelas sekali situasi dan kondisinya. Mau sembunyi di mana? Menggambar aja semua terlihat jelas. Mau pakai pakaian warna apapun jelas. Mau pakai warna merah, warna kuning, warna apapun jelas. Mau pakai pakaian full, mau pakai sebagian jelas. Enggak ada yang tempat tersembunyi di padang gurun. Yang adalah kesulitan-kesulitan di mana di situ ada satu panas yang luar biasa, suhu yang tinggi di siang hari, dan kemungkinan ada banyak bahaya selain bahaya dalam tubuh mereka karena tidak kuat dengan ekstrimnya situasi dan kondisi, juga mungkin berkaitan dengan penyamun, dengan binatang buas, ular deri dan seterusnya. Tetapi situasi yang tidak punya tempat tersembunyi itu, bagi kita ada sesuatu yang baik. Karena mata Tuhan itu melihat kepada semuanya. Baik orang yang baik, orang yang jelek. Ada saat bagi kita pada saat Tuhan melihat semuanya, kita mengaku salah. Tuhan, aku bertobat atas semua masalahku. Aku bertobat atas semua kejahatanku. Aku bertobat atas semua dosaku yang sudah aku lakukan. Ini terbuka semuanya bagi Tuhan. Dan saatnya kita untuk balik kanan kembali kepada Tuhan. Kalau kita berbuat salah. Ya seringkali kita berbuat salah. Seringkali kita melanggar ketentuan firman Tuhan. Seringkali kita mengingkari kebenaran sehingga tidak punya damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Tidak ada dosa yang tersembunyi. Dosa besar, dosa kecil, semua kelihatan.
Sampai kapan kita mengalami situasi padang gurun? Ya, cepat saja ya. Sampai kapan kita mengalami situasi padang gurun? Next. Adalah sampai saat rohnya dicurahkan bagi kita. Ya, di ayat 15 dikatakan begini. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan menjadi dianggap sebagai hutan. Padang gurun itu akan menjadi kebun buah-buahan bagi kita. Amin. Saat kapan? Saat rohnya dicurahkan atas kita. Roh dalam guru besar di sini adalah Roh Kudus. Bukankah kita sudah memperingati yang lalu? Roh Kudus dicurahkan bagi kita selama berpuasa 10 hari. Roh Kudus, roh kebenaran dicurahkan bagi kita. Klik satu lagi. Di mana ada roh kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Dan dikatakan apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam semua kebenaran. Kalau roh kebenaran itu sudah diberikan kepada kita, maka dia akan memimpin kepada semua kebenaran. Dan kebenaran itu efeknya, tadi di ayat 17 dikatakan apa? Damai sejahtera. Ya, sukacita, ketentraman, kemudian kemakmuran. Jadi sangat berkaitan sama. Jadi kalau saat kita menerima, waduh aku masih di padang gurun Tuhan, minta rohnya penuhkan atas kita, sehingga kita bisa menikmati padang gurun itu menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu seperti hutan. Roh kebenaran yang harus kita ambil. Pada saat roh kebenaran itu ada dalam kehidupan kita, maka dia akan memimpin kepada segala kebenaran. Dan segala kebenaran kita lalui, efeknya, dampaknya bagi kita adalah damai sejahtera, ketentraman. Dikatakan dari ayat 17 saja, selamanya. Apa keputusan saudara? Bagaimana keputusan Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Damai sejahtera yang diberikan kepada kita lain dengan dunia. Tadi saya katakan, please. Damai sejahtera yang diberikan kepada kita bukan damai sejahtera dengan konsep dunia, tetapi damai sejahtera karena Kristus. Damai sejahtera yang diberikan kepada kita bukan dari dunia ini. Orang mencari damai sejahtera tetapi sia-sia tanpa kebenaran. Semua semu. Semua adalah sia-sia karena hanya semu dan sementara. Tetapi damai sejahtera karena Kristus, karena di sini kita tidak membicarakan damai sejahtera menurut konsep dunia ini, tetapi konsep dari Kristus sendiri yang sudah dicurahkan dalam pada saat dia naik ke surga. Damai sejahtera berikan kepadamu. Bisa enggak kita menikmati padang gurun dengan kebun buah-buahan, dengan menerima konsep damai sejahtera yang dari Kristus di dalam kehidupan kita? Selama Kristus memerintah, kita taat di dalamnya, maka kita akan menikmati damai sejahtera. Walaupun kita masih di padang gurun, kalau kita menerima damai sejahtera Kristus, maka semua yang ada di dunia ini nggak ada artinya, rugi. Dianggap rugi oleh Paulus. Coba klik ayatnya di Filipi itu ya, klik satu lagi. Semua dianggap sebagai sampah. Karena pengenalan akan Kristus semuanya sampah. Kalau kita bisa melihat kelebihan-kelebihan Paulus, ada banyak kelebihan. Warga negara Roma itu kelebihan, orang Ibrani kelebihan, sukunya itu kelebihan. Ya, orang Yahudi itu kelebihan. Kalau tidak salah ada 8 kelebihan Paulus. Ya, seperti kalau kita di Jawa ada darah biru, itu kan kelebihan, kebanggaan. Tetapi dikatakan semuanya itu aku anggap rugi. Semuanya itu aku anggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus itu lebih daripada semuanya. Kalau kita punya Kristus, nggak ada artinya dunia ini. Nggak ada artinya. Sehingga dikatakan, apakah dengan roh yang dicurahkan dan padang gurun menjadi kebun buah-buahan, itu apakah artinya kita langsung berubah, pindah dari padang gurun ke kebun buah-buahan? Bukan begitu. Karena kita tahu harus ada prosesnya.
di padang gurun. Tetapi kita bisa menikmati suasana kebun buah-buahan. Makanya di gambar awal tadi saya katakan, tetap di padang gurun ada kebun buah-buahan. Tuhan tidak memindahkan langsung masalah itu hilang. Tuhan tidak langsung mengatakan persoalan itu hilang. Tuhan tidak langsung mengangkat beban kita. Enggak. Mungkin suasananya masih, kalau kita COVID ya masih di COVID. Tetapi di padang gurun kita bisa menikmati Kristus, karena damai sejahtera Kristus itu melimpah dalam kehidupan kita. Walaupun masih di padang gurun kita ada sukacita. Walaupun masih di padang gurun kita ada damai sejahtera. Walaupun ada di padang gurun kita mendapatkan ketentraman. Kalau kita melihat semuanya rugi. Kondisi saat ini, kalau kita berbicara tentang damai sejahtera, itu menjadi satu hal yang langka. Kenapa? Selain dari dampak perekonomian, sekarang ini Amerika juga krisis. Banyak perusahaan yang sudah mulai goyang. Banyak PHK juga dilakukan di mana-mana. Jadi kalau saya ngomong sekarang damai sejahtera, semua orang dicurahkan dengan melimpah. Bagi orang tertentu bisa menikmati. Tetapi kebanyakan orang, damai sejahtera itu sangat langka. Dengan semakin banyak kebutuhan hidup yang harus kita lakukan, yang harus kita lalui. Dengan semakin banyaknya persoalan-persoalan baru pada saat kita di PHK, ya, semakin berat rasanya, ada penyakit dan seterusnya. Itu sangat memberatkan. Kalau kita berbicara tentang damai sejahtera, itu ada suatu perasaan di mana kita bebas dari rasa takut atau khawatir, merasa tentram, baik, sejahtera, aman, bahkan kemakmuran yang belum dikatakan sebatas masalah finansial. Kalau kita teliti, Bapak Ibu Saudara, yang masuk di rumah sakit jiwa, apakah orang-orang yang tidak, ya, dalam tanda kutip ekonomi lemah? Ada yang pernah masuk menurut Pak Edi kali ya, yang melayani di rumah sakit jiwa? Apakah mereka dari golongan ekonomi lemah? Justru orang-orang yang punya banyak, yang punya harta, yang boleh dikatakan cukup. Bahkan pengusaha juga ada. Kenapa? Ada kekhawatiran. Khawatir, isinya khawatir. Khawatir membelenggu pikirannya sampai tidak bisa tidur, tidak bisa mengikuti insomnia, mulai kemudian depresi ringan, depresi berat, sampai akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Karena tidak punya damai sejahtera. Banyak profesi yang ada di sana. Tekanan-tekanan hidup itu yang membuat orang menjadi takut. Tekanan-tekanan hidup itu menjadi orang khawatir. Tekanan-tekanan kehidupan itu yang saya katakan sebagai padang gurun, membuat orang depresi. Orang bisa memberi harta, tetapi tidak bisa memberikan sejahtera. Oleh karena itu, bagian kita adalah bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera Kristus itu, yang tidak tergantung dari situasi dan kondisi. Damai sejahtera Kristus itu tidak berasal dari luar, tetapi dari dalam. Kolose, ya, 3:15 ayatnya tadi. Coba klik. Iya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bukan sesuatu yang dari luar. Damai sejahtera itu memerintah dalam hati kita. Nggak bisa direbut oleh orang. Kalau dari luar, orang bisa mengambilnya. Orang bisa merebutnya. Pada saat damai sejahtera itu diberikan kepada kita dalam hati kita, dan damai sejahtera itu memerintah dalam hati kita, masio di padang gurun, kita menikmati kebun buah-buahan. Amin. Tempatnya tidak berubah. Mungkin semua orang akan mengalami hal yang sama, tetapi yang membedakan antara anak-anak Tuhan dengan orang di luar Tuhan, orang ketebus saja, orang pilihannya dengan orang luar, adalah bagaimana orang yang di dalam Tuhan dengan situasi yang sama
kita bisa menikmati damai sejahtera. Masih bisa tersenyum, masih bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Itu memerintah di dalam hati kita. Bagaimana caranya memerintah dalam hati? Susah nggak? Ya kita akan ikuti. Sampai jam berapa? Boleh terus ya? Mumpung masih on ini. Ya oke, lanjut. Memerintah itu dalam bahasa aslinya, kalau Bapak Ibu ada King James atau di SWOT di HP, itu akan kelihatan ini, barbio. Ya. Kalau pemerintah itu adanya adalah barbio, yang artinya menjadi wasit, memutuskan, menentukan, mengarahkan, mengontrol, memerintah. Semua perkara ini hendaknya menekankan bahwa hidup kita berada di bawah otoritas Kristus dan berjalan dalam kuasa Kristus. Intinya itu. Hidup di dalam otoritas Kristus dan berjalan di dalam Kristus. Ya. Sehingga yang pertama kalau kita kaji, memerintah di dalam hati kita adalah menaklukkan hati dan pikiran kita untuk di bawah otoritas. Kalau di dalam dunia ini, yang nyata, kita tidak pernah tunduk pada otoritas. Jemaat tidak tunduk pada otoritas gembala. Seorang pekerja tidak tunduk pada otoritas pimpinannya. Tidak pernah berlatih. Bagaimana dengan hal yang tidak kelihatan? Apakah kita mau tunduk kepada otoritas? Pertanyaan yang perlu kita jawab di dalam kehidupan kita. Karena barbio itu kita harus ketundukan kepada otoritas dan berjalan di dalam otoritas. Ya. Kita harus tunduk. Seorang prajurit yang harus tunduk pada komandannya. Masih di push up, ya suruh push up, suruh lari, harus tunduk. Menaklukkan pikiran kepada Kristus. Nah, coba ada ayat di bawah. Kami menawar segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 50. Paulus sendiri mengatakan, ya sudah, kalau mau tunduk di bawah otoritas Kristus, itu kita harus serahkan pikiran kita kepada Kristus, tunduk kepada Kristus. Tadi saya sudah kasih tahu, kalau kita yang kelihatan aja tidak pernah tunduk, bagaimana dengan hal yang tidak kelihatan? Bisa nggak kita tunduk? Bagaimana kita menaklukkan pikiran kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita punya masalah, berarti pikiran kita kepada masalahnya atau kepada Kristus? Kalau kita menawan semua pikiran kepada Kristus, maka kita memfokuskan pikiran kepada Kristus, bukan kepada masalahnya. Itu yang saya maksudkan menawan pikiran di dalam Kristus. Apakah kita fokus pada kesulitannya? Apakah kita fokus kepada stresnya? Saya sakit. Apakah saya fokus dengan sakit saya? Apakah saudara fokus dengan kelemahan saudara? Itu semua pikiran-pikiran yang negatif. Dan saya harus kasih tahu bahwa itu semuanya akan meracuni pikiran kita. Dan tidak bisa kita menyerahkan kepada Kristus. Meracuni pikiran sehingga tidak mungkin kita punya damai sejahtera. Semua orang punya masalah, sama saya juga punya masalah. Saya bukan tadi katakan bukan Superman, bukan orang yang sakti. Tetapi apakah kita fokus kepada masalahnya, kesulitannya, stresnya, penyakitnya, ataukah kita mau fokus kepada Kristus? Tadi Paulus mengatakan, kalau aku terima Kristus, semuanya akan jadi sampah. Kita tahu Paulus juga punya penyakit yang tidak disembuhkan, yang tidak dapat disembuhkan. Tuhan biarkan. Tuhan hanya bilang, cukuplah kasih karunia kepadamu. Paulus harus melalui padang gurun. Dia harus lalui. Bisa dipahami Bapak Ibu Saudara? Oke, lanjut. Yang kedua adalah bagaimana kita menaklukkan pikiran menjadi satu tubuh. Menaklukkan pikiran menjadi satu tubuh. Karena apa? Pada saat kita fokus kepada Kristus, di dalam pikiran kita, bukanlah sesuatu hal yang mudah. Bukan sesuatu hal yang mudah. Namun kita menyadari pentingnya hal ini
sebagai tanda kesatuan kita dengan Kristus. Ya. Saya ilustrasikan begini. Di body balance, ibu-ibu biasanya ada satu kelas kombinasi antara gerakan-gerakan peregangan, stretching, keseimbangan, balancing, dan penguatan, strengthening. Kemarin saya ada retreat pendoa, pendoa yang ke Nongko Jajan. Di sana kami juga dilatih keseimbangan. Suruh diem, tutup mata dengan kaki istilahnya ke depan satu begini, tutup mata. Di situ semua orang jatuh goyang atau merapatkan di sini. Keseimbangan. Di kungfu, kaki keseimbangan harus kuat, strengthening, dan keseimbangannya bagaimana dia berdiri satu kaki dengan kuda-kuda keseimbangan. Dan kalau kita ngomong seperti ini, yoga atau apa, ibu-ibu pasti paham lah. Ada 3 hal itu. Mereka menyarankan kalau mau seimbang dengan tutup mata, fokus kepada satu titik. Biasanya begitu yang diajarkan. Fokuslah kepada satu titik sehingga kita tidak mengalami yang namanya moving, pergerakan atau gemetaran. Biasanya kan langsung goyang-goyang begini ya. Nah itu kalau fokus kepada satu titik, itu bertahan untuk tidak goyang. Nah di dalam hidup kita juga perlu satu keseimbangan. Ya, tadi saya katakan memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi pada saat kita menaklukkan pikiran menjadi satu tubuh, itu sebagai satu tanda kesatuan dengan Kristus. Ya. Kita dalam kehidupan kita juga perlu keseimbangan. Baik secara pribadi diri kita harus seimbang di dalam pikiran dan hati dan tindakan kita. Secara pribadi, kita tuh juga harus seimbang antara pikiran kita, hati kita, dan tindakan kita. Belum lagi di dalam kelas sosial, di masyarakat sosial. Bagaimana peran kita sebagai orang tua, bagaimana peran kita sebagai seorang suami, seorang istri, bagaimana peran kita di tengah-tengah sosial, sebagai pekerja, sebagai pengajar, sebagai pegawai. Itu adalah peran kita. Jadi kalau kita mau kehidupan kita bisa seimbang dalam hidup ini, seperti yang diajarkan di kelas-kelas seperti ini, kita harus fokus kepada satu titik. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Kristus yang tadi saya kembalikan lagi. Bukan kepada masalahnya. Sehingga pada saat kita fokus kepada Kristus, maka apa yang kita alami itu menjadi kebun buah-buahan, tidak lagi di padang gurun. Padang gurunnya tidak hilang. Padang gurunnya masih ada. Tetapi di padang gurun itu kita bisa memiliki satu pengharapan. Kita memiliki satu harapan kepada Tuhan dan melalukan semuanya. Coba kita lihat next. Kenapa kok kita harus mempunyai satu titik? Kok harus fokus kepada satu titik? Karena kita tahu pikiran itu adalah medan pertempuran. Orang mengatakan begitu. Saya akan ulas sedikit medan pertempuran ini ya. Di dalam kehidupan kita banyak pikiran-pikiran negatif. Yang tadi saya katakan fokus kepada masalah atau fokus kepada kesulitan, itu dari mana? Itu yang timbul dari diri sendiri. Medan pertempuran yang kita ciptakan sendiri dalam pikiran kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dalam pikiran kita tumbuhkan, oh gak mungkin ini. Pada umumnya bukan begitu. Logika kita jalan, akal sehat kita jalan. Kalau menurut akal sehat gak kira sembuh. Kalau akal sehat tidak akan mungkin berhasil. Logikanya gak mungkin masuk. Yang bertentangan dengan Kristus. Itu pikiran-pikiran yang masuk dalam medan pertempuran. Musuhnya kita ciptakan sendiri. Senjatanya apa? Logika, akal sehat, pendapat pada umumnya. Mengerti yang saya maksud? Kita diberi kebenaran firman, tetapi logika kita mengatakan nggak mungkin. Kita ada kebenaran firman diberikan lagi, umumnya orang tidak begitu. Kita diberikan kepada kita lagi, akal sehat tidak begitu. Apalagi dokter yang mengatakan merasa sembuh, lebih percaya mana?
dan juga medan pertempuran yang kita buka oleh pintu masuk iblis yang ditanam oleh kuasa kegelapan. Melihat semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, berita-berita yang luar biasa membuat kita takut. Ayo coba, kalau kita nggak pernah mendengar berita COVID yang merajalela, banyak korban mati, kita mungkin nggak takut. Oleh sebab itu Paulus tadi mengatakan, aku menawan semua pikiran dalam Kristus, dan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar, itu yang harus kita pikirkan. Itu yang namanya menaklukkan pikiran. Diajar pikiran ini untuk fokus kepada Kristus, hal-hal yang baik, yang sedap didengar, yang manis. Diajak pikiran yang enak, pikirannya negatif toh. Seringkali kecenderungan kita, kalau pikiran positif, mau negatif. Nah itu media sosial juga begitu. Surat kabar itu kan beritanya baik-baik, kalau sing tuh, yang ono sing waduh, ada kecelakaan, bukan sibuk nolong, sibuk video untuk diupload. Astaga, dunia ini. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena pikiran kita adalah medan pertempuran. Kadang-kadang kita menyerahkan pikiran-pikiran negatif masuk di dalam kehidupan kita. Nah, kalau sudah begitu, yang ketiga kita harus tegas memilih. Yang kedua, teks. Tegas memilih informasi pikiran apa yang masuk dalam kehidupan kita. Ya, kebenaran firman, janji-janji kebenaran. Kalau kita doa nih kepada Tuhan, doa kita itu akan ngambang, doa kita itu kan mentok, doa kita itu nggak ada kekuatannya, doa itu tidak ada kuasanya kalau kita tidak sertai dengan pengharapan kita kepada Tuhan. Apa? Kita nggak yakin Tuhan akan melakukan, kok nggak punya berharap Tuhan melakukan. Sama seperti kalau saudara tahu orang tua waktu saya kecil, saya mau minta uang 50 rupiah misalnya waktu kecil dulu ya, atau 5 rupiah untuk jajan es, 5 rupiah zaman saya kecil. Saya tahu bapak saya ada, dan saya meminta dengan satu harapan, Tuhan, orang tua saya akan beri karena tahu dia punya. Nah kalau doa kita tidak yakin dan tidak punya pengharapan kepada Tuhan, bagaimana? Tidak akan pernah ada kuasanya doa. Jangan berdoa, yakin kan? Supaya kita punya pengharapan. Nah, supaya kita yakin kita harus punya pengharapan. Pada saat kita doa dengan pengharapan yang tidak terputus ya, itu satu kekuatan. Ya saya mesti bicarakan hari ini nanti sore. Saya ada khotbah di Sento nanti sore. Bertindak tegas. Tadi dikatakan damai sejahtera yang memerintah itu diberikan kepada kita, efeknya, dampaknya dari kebenaran itu, damai sejahtera, ketentraman diberikan kepada kita selamanya. Dan Tuhan sendiri yang akan mengawal kita. Next, bagian yang terakhir. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan, menaruh semua perbuatannya kepada Tuhan, berserah, bergantung kepada Tuhan, dan terus berharap kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, saya tahu orang tua saya punya uang, jadi saya minta 5 rupiah itu pasti dikasih karena dia ada. Kita minta apa kepada Tuhan? Menaruh harap pada Tuhan, damai sejahtera, dia punya. Nah kalau kita tidak punya keyakinan untuk itu, bagaimana? Kenapa orang hatinya teguh? Di padang gurun, kita perlu kekuatan. Dengan cuaca yang ekstrim, situasi yang tidak menentu, kondisi dunia yang menekan kita perlu kekuatan, stamina rohani yang kuat. Makanya yang hatinya teguh, harus teguh hati di dalam sana. Itu Tuhan akan jagai dan berharap terus kepada Tuhan. Tuhan mau kita melakukan seperti itu. Ya.
Tuhan mau kita mempunyai hati yang teguh. Sehingga pada saat kita mengalami padang gurun itu, kita hidup seperti di kebun buah. Kita bisa menikmati buah apapun, manis semuanya. Karena kita menawan pikiran kita terhadap sesuatu yang manis. Menawan pikiran kita kepada sesuatu yang sedap didengar, yang luar biasa. Bisa kita belajar sama-sama kepada itu. Saya juga masih belajar. Ya, saya nggak teruskan. Nanti saya sebagai terakhir, saya ingin melihat bagaimana baiknya padang gurun. Saya minta tim musik worship itu menyiapkan pujian yang pertama. Apakah padang gurun itu selamanya negatif? Orang Israel, next ya, masuk di padang gurun yang mestinya bisa dia 3 bulan, tetapi dia 40 tahun berputar-putar. Itu menjadikan orang Israel kuat. Itu merubah pola pikir orang-orang Israel. Pola pikir yang apa, Pak? Yang mentalnya budak di Mesir menjadi mental pejuang, dan di situ dia belajar berperang. Di situ dia menjadi orang yang merdeka, bukan lagi di zaman perbudakan. Jadi kalau kita di situasi padang gurun, ujian yang benar. Kalau kita di situasi padang gurun, ingat, tidak ada jalan pintas, kita harus ikuti prosesnya. Dan di situ Tuhan membentuk kita untuk menjadi kuat, untuk merubah pola pikir kita, untuk kita dilatih berperang, untuk kita menjadi orang yang merdeka, kita perkasa. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan bilang kita prajurit Kristus kalau kita tidak memiliki mental prajurit. Jangan bilang kita adalah tentara Kristus kalau kita kondisi situasi dunia ini yang menekan kita lembek. Karena seorang prajurit tidak langsung menjadi prajurit, tetapi masuk di dalam kawah candra di muka. Masuk pelatihan, masuk prosesnya, dan padang gurun prosesnya. Kita dilatih untuk kekuatan. Puji Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita ada satu pujian pertama. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. sudah disampaikan. Dan jika sampai pada hari ini kita mengalami padang gurun, kita mengalami situasi
didoakan. Semuanya ketika kita mengangkat tangan kepada Tuhan, tolong aku, Tuhan, tolong kekuatan kepadaku, berikan stamina yang kuat padaku, sehingga proses pada guru ini dapat kita lalui dengan kemenangan, dapat kita lalui dengan baik, karena Tuhan yang menolong kita. Haleluya. Terpujilah dan namanya Syirah. Haleluya.